Contoh yang baru saja kita tayangkan kemarin, Pak, itu di Kutai Kartanegara, di Kukar, itu ditambang. Pekerja kasarnya bahkan dari Cina. Ini kan yang menjadi kekhawatiran juga masyarakat kita. Lapangan kerja, bahkan lapangan kerja untuk pekerja kasar juga diambil alih oleh tenaga kerja asing. Ya tentu kita harus cegah itu. Pasti kita harus cegah itu. Karena itu ada aturannya. Kalau pekerja yang dapat dikerjakan di Indonesia, itu pasti tidak dikasih izin. Kalau tidak dikasih izin berarti pekerja ilegal. Kalau ketahuan itu pasti deportasi. Dari data tenaga kerja kurang lebih 78 ribuan tenaga kerja asing dan beberapa di antaranya pekerja Cina yang dimasalahkan memang yang legal tidak akan menjadi masalah, tapi kemudian banyak di antara mereka yang ilegal. Apa upaya pemerintah untuk mengantisipasi ini? Ya kalau ketahuan itu harus deportasi, itu aturannya. Yang bekerja tanpa izin. Artinya ketahuan sudah masuk ke dalam, Pak. Antisipasinya bagaimana, Pak? Antisipasi ya semua proyek-proyek itu harus ada izin yang baik. Izin yang baik berapa, kebutuhannya apa, persoalannya apa. Jangan lupa kita lebih banyak mengirim. Di Malaysia berapa orang Indonesia kan? 2 juta. Orang Cina yang diperkirakan masuk ke sini kurang lebih 15.000 atau 20.000 lah katakanlah gitu. Hanya 1% dibanding dengan orang Indonesia di Malaysia. Itu untuk pekerja ya, Pak? Iya, pekerja. Ya. Tapi kalau berbicara wisatawan, karena tidak sedikit juga yang masuk mereka bekerja di sini menyalahgunakan visa. Hingga akhir 2016 saja sudah 900 ribuan, mencapai hampir mendekati 1 juta wisatawan asing asal Cina khususnya. Dan di antara mereka menyalahgunakan visa, termasuk yang di Bogor kemarin, Pak, dari 4 yang ditahan, 2 di antaranya bahkan tidak punya paspor. Ini memang sulit juga kita kalau berpikir semuanya berbahaya kan. Karena salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi kita ialah bagaimana mencapai wisatawan kurang lebih 20 juta per tahun. Sekarang baru 10-11 kan. Jadi butuh. Nah, karena Cina ekonominya meningkat dan penduduknya 1,4 miliar, potensinya besar, ya kan? Maka otomatis secara persentase pasti dia lebih banyak dibanding orang Australia contohnya, dibanding orang Amerika ya. Nah, jadi dibanding orang Singapura potensinya. Kan itu ya kalau datang 1 juta, 2 juta mungkin ada yang tidak sesuai 1.000, ya itu risiko. Kan kita tidak bisa ngecek lama lagi nanti di airport cek semua, yuk mau apa. Ya selama dia masuk ini tuh bisa turis itu sebulan. Siapa yang lebih sebulan ya harus ada sanksinya. Ya, tapi ada fakta lain yang juga mempermudah mereka masuk adalah proyek infrastruktur kita. Di sana disebutkan klausulnya bahkan menyebutkan harus menggunakan tenaga kerja dari mereka, dalam hal ini misalnya contoh Cina, salah satu disebutkan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, itu kan suatu bukan risiko, cara mempercepat. Karena tidak mudah secepat itu memperoleh tenaga kerja yang bisa membangun pembangkit listrik. Tenaga kerja kita bahkan juga tidak bisa untuk dilatih untuk seperti itu? Banyak, tapi tidak semudah itu untuk spesifiknya. Spesifiknya. Pengalaman di mana-mana, lihat Jembatan Madura dulu. Kalau tidak tenaga kerja khusus yang memang tahu jembatan, mau dididik dulu kapan selesainya itu jembatan kan? Jadi memang begitu dunia ini. Artinya apa? Apakah memang tenaga kerja kita kalau mau bersaing ya harus siap? Oh, otomatis itu. Otomatis itu. Tapi pemerintahnya mendukung tidak untuk meningkatkan skill tenaga kerja kita, terutama yang tenaga kasar yang di bawah ini? Pastilah kita berusaha ke situ, walaupun tentu tidak maksimal betul. Tapi begitu banyak SMK dibuat. Itu untuk meningkatkan kemampuan negara. BLKI dulu banyak, walaupun sekarang ini kemampuannya kadang-kadang terlambat untuk memperbaiki teknologinya. Tapi tetap ada usaha itu. Bukan hanya untuk kebutuhan negeri, termasuk mengirim keluar. Ada 1 juta orang Indonesia di Saudi. Banyak juga bekerja dengan kontraktor di situ. Tapi karena gajinya tinggi, dia lebih suka di situ daripada di sini. Lalu kalau memang faktanya seperti itu, Pak JK, apa yang membuat masyarakat sangat ketakutan dengan masuknya tenaga kerja asing? Ya, ketakutan tentu banyak alasannya. Ada alasan keamanan lah,
Kadang-kadang mungkin alasannya sederhana, oh karena rambutnya cepat, mungkin itu tentara. Kadang-kadang gitu. Ada juga takut kan ideologi komunis. Kalau tenaga kerja pembangunan begini untuk tumbuh dengan cepat, jembatan listrik atau pabrik, hanya dengan 17.000, saya kira tidak terlalu berbahaya benar. Nah, tadi Anda menyinggung takut dengan ideologi komunis. Tapi banyak fakta loh Pak, sudah mulai ditemukan itu beredar di daerah-daerah, banyak juga penyitaan atribut yang Tapi terkait di dengan Cina komunis. sendiri komunis sudah tidak ada secara ideologis, secara sistem ya. Mereka sudah kapitalis. Secara ideologis sudah sosial kapitalis mereka. Bukan lagi kapitalis kayak Mao Zedong zaman dulu. Jadi tidak perlu khawatir harusnya. Iya, ya, bukan tidak khawatir, tidak perlu khawatir berlebihan. Nah, mungkin masyarakat tidak akan khawatir Pak, jika seandainya pemerintah mampu memprovide, menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia sendiri. Saya kira pembangunan di segala bidang termasuk infrastruktur, industri, penanaman asing itulah cara memberikan lapangan kerja. Karena memberikan lapangan kerja kan harus ada pekerjaan, Ya, betul. Nah, ada proyek, Investasi asing dan masuk. sebagainya. Iya, memperbaiki pertanian, itu semua cara pemerintah memberikan lapangan kerja. Tapi dengan paket pekerja dari mereka, akhirnya kan memperkecil kue lapangan kerja Pak. Iya, untuk mungkin masyarakat kita. 1-2 lah, tapi tidak merata. Jadi saya tidak merasa massal kalau 17.000 itu atau katakanlah 20.000 atau 25.000 dibanding dengan kita 1 juta di Malaysia, 2 juta di Malaysia, pemerintah Malaysia tidak khawatir kok. 2 juta orang dibanding 20.000 orang Cina di sini yang bekerja untuk proyek-proyek tertentu. Kenapa negara mereka tidak khawatir? Kita 250.000 orang Indonesia bekerja di Taiwan. Ada kurang lebih 100.000 di Korea. Jadi tukar-tukaran lain negeri dunia ini. Tergantung apa yang mau dikerjakan. Apalagi MES juga sudah diberlakukan. Iya. Mau tidak mau masyarakat harus bersiap. Iya, karena kalau kita melarang dengan segala macam kemarahan, kalau orang kita nanti ke luar negeri bekerja dimarahi juga nanti. Kalau tidak ada MOI yang mempunyai, yang orang bisa menjadi pegangan, siapa lagi? Karena kalau enggak nanti tiap organisasi bikin fatwa. Boleh saja mereka. BSNU, Muhammadiyah, majelis ini, wah